Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Moza Safira dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menghitung dan menentukan pembuatan jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengambil nilai ulangan harian pertama dari mata pelajaran akuntansi dagang yang diajari oleh Bu Lisnawati. Sekian, terima kasih. Kalian bisa melihat langsung penjelasan saya di video selanjutnya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penjualan atau sales journal dari usaha dagang Sukaramina per Desember 2021. Di sini dilihat dari bukti transaksi pertama itu terjadi pada 6 Desember dengan nomor faktur F12-1. Aku kasih tanda di sini nomor faktur, dan di sini untuk deskripsinya Maulana Komputer. Lalu untuk akun receivable atau piutang dagang itu bisa kita lihat 245.800 dari mana. Untuk di sini saya bakal tandain 245.800 rupiah itu terdapat dari 223 juta rupiah sini, sini, lalu dijumlah dengan fade out atau PPN outcome itu 22.300 rupiah, jadinya 245.300.000. Habis itu ini kan udah segini, udah kita totalin dari sini dan PPN-nya udah. Habis itu kita tambah lagi dengan cash collected atau pendapatan angkut penjualan, yaitu 500. Setelah kita sudah jumlah keduanya ini, terdapat 245.800.000. Kita taruh di akun receivable. Kita taruh sini. Nah, untuk akunnya dia termasuk ke COGS atau cost of goods sold, artinya harga pokok penjualan. Untuk nomor akunnya itu 5/1100. Untuk total 190.500.000 itu terdapat dari bentar. Warna pink ya kali ya. Itu dari sini ya, di sini ya, dari sini itu terlihat per unitnya dijual, per unitnya kita jual dengan harga 16.000.000 rupiah. Kita tulis itu di sini kan mana, jadi kita kalikan 8 jumlah barangnya ini dikalikan dengan harga per unitnya yaitu 16 juta. 16 juta ini sama dengan 128 ya, 128 juta. Maaf jelek, maaf jelek. Oh, nggak bisa dihapus. Juta, maaf jelek ya. 5 itu dari sini, jumlah dari satelitnya kan. Habis itu kan di sini tuh untuk satelit per unitnya 12.500 ya. 500 ya, 12.500 sama dengan itu 62,5 juta. Ya udah gitu aja ya biar. Habis itu kita jumlah nih dari 128 juta tambah 62,5 juta itu hasilnya 190
jelek banget. 190,5 juta ya. Sales nih, untuk total kan udah segini, seperti yang tadi kita masukin itu 190,5 juta. Untuk sales itu kita dapat dari sini total harga dari barangnya. Kita pakai ini dulu biru ya. Nih, ini ya, total harganya 223 juta. Kita masukin angka ini ke sales, kolom sales. Terus untuk Friends Collected itu kita nih dari sini, dari keterangan yang bukti transaksi ini 500.000 kan. Lalu ini keterangannya Friends Collected. Dari situ kita tahu bahwa itu masukin ke kolom Friends Collected atau pendapatan angkut penjualan. Lalu di sini sebelahnya itu ada paid out atau PPN outcome. Itu kita dapat 22.300.000. Nah, dari sini tadi ya. Ini masukin ke debit. Ini masuknya ke debit. Salah deh, maaf. Kredit. Nah, untuk akun lainnya ini masukin ke inventory dengan nomor 1/1500. Ini totalnya kita masukin total jumlah tadi 190,5 juta ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua pada tanggal 18 Desember dengan nomor faktur F12-2. Kita lihat di sini, berarti kita ini udah ya, udah selesai. Kita centang. Kalau udah, ya, udah. Sudah paham ya? Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Sini ya. Untuk nomor faktur kita pakai nomor faktur F12-2 dan kita customer kita Ilham Komputer. Terjadi pada 18 Desember 2021. Nah, sama kayak tadi, account receivable-nya itu dia 190,1 juta rupiah terdapat dari sini. Kita masukin ininya. Wait. Ini, sorry. Ini. Itu terdapat dari mana? Seperti kayak tadi, ini kita jumlah ini kan jadinya 171 juta, lalu ditambah ini dari PPN, kolom PPN ya, 17,1 juta. Kita tambah jadilah 188,1 juta. Lalu ditambah lagi dengan 2 juta dari Friends Collected. 2 juta. Habis itu kita tambah jadinya 190,1 juta. Sama aja sih kayak tadi. Coba kita lihat kolomnya ya. 190, dan dia termasuk juga COGS atau harga pokok penjualan. Untuk totalnya 146 ini sama kayak tadi, cuman dia kayaknya beda di bagian jumlah barangnya. Di jumlah barangnya di sini ada 6 dan 4. Dia sabar. Pakai warna pink kan tadi. Nih, 6. Kita hitung lagi ya, hitung-hitungan seru deh. Kita lihat sini, 6 kali berapa ini? Per unitnya kita jual 16. 6 kali 16 itu kita dapat, wait, aku kalkulator dulu deh. Kalkulator di mana ya? Kalkulator handphone aja deh. Maaf ya. Kalkulator 6 kali 16 itu sama dengan 96. Salah. Maaf.
96 juta. Terus habis itu yang kedua itu dia jumlah barangnya 4 ya, kali dengan per unitnya dijual dengan 12,5 sama dengan berapa? Ayo, 4 kali 12,5 itu sama dengan 50 juta. Lalu kita jumlah nih, jumlahnya kayak gini aja lah ya, sama dengan berapa nih, kita langsung aja 146 ya nggak sih, harusnya ya 146 juta. Kita lihat jeng jeng jeng, loh bener kan, kita taruh di total ya, 146 juta itu tahu kan dari mana sekarang? Aduh, untuk sales kita terdapat ya, taruh di kolom kredit kayak tadi, sales wait nih, kita taruh sales itu tadi itu taruh di sales 171 dari sini total harganya ya. Terus juga freight collection itu dari sini dari 2 juta udah kita masukin semuanya. Freight out juga dari PPN 17,1 juta. Lalu di sini sama accountnya itu tetap inventory atau bisa dibilang juga merchandise inventory, artinya persediaan barang dagang. Nah, total 146 kita masukin dari jumlah yang tadi kita hitung sini, cuman dia bedanya ditaruh di kolom kredit. Kalau ini kan kita tadi masukinnya di debit ya, biar balance gitu. Nih, antara ini dan ini. Sini dong. Ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga ini ada tanggal 27 Desember. Kita anggap yang tadi udah selesai ya. Oke, kita lanjut ke tanggal 27 Desember. Untuk 27 Desember kita lihat di sini ya. Nah, di sini ya. Untuk 27 Desember itu terjadi nih. Warna kuning dong tadi. 27 Desember terjadi, ini tanggal transaksinya, terus nomor fakturnya itu F12-3. Lalu untuk deskripsinya kita tulis Akbar Komputer. Terus akunnya masih COGS ya, karena ya dia masih harga pokok penjualan. Untuk account nomornya masih sama, yaitu 5/1100, yaitu habis itu untuk kolom selanjutnya itu ada apa, total ya, total sama aja kayak tadi, 168 kita dapat dari sini nih, 168 dari sini. Sorry, ini benar gak sih? Benar dari 470,250 kita dapat dari sini ya, total dari semuanya nih, dari sini ini dijumlah, ini juga dijumlah, total harga semuanya dijumlah oleh PPN Outcome, lalu jadi jadi 470. Di sini kenapa nggak ada apa tuh namanya, price collected, pendapatan angkut penjualan. Kalau itu aku juga kurang tahu sih. Nah, pokoknya gini, udah dijumlah, karena di sini juga nggak dideskripsiin kan, nggak ada price collected ya. Ini kan kita panduannya dari bukti transaksi ya gitu. Jadi nah, ini udah ditotalin kan semuanya, lalu kita masukin ke account receivable. Nih kita taruh sini, lalu accountnya itu masih COGS, masih harga pokok penjualan, akunnya masih sama kayak tadi nomor accountnya.
Untuk 368 kita ngitung-hitungan lagi guys. Ini ya, pakai warna apa tadi ya? Pink ya, pink. 15 ya, kita lihat lagi ke sini. Untuk per unit ini kita tulis 15 kali 16 sama dengan kalkulator lagi ya, kalau kalian punya kalkulator. 15 kali 16 itu 240. Semoga benar ya hitungannya. 15 kali 16 itu 240 juta. Terus untuk 10 ini ya, 10 kali 12,5. Kita kalkulator lagi. Enggak sih, enggak butuh kalkulator, tinggal ini aja. 125 berarti 125 juta. Oke. Habis itu kita jumlah ya. Kita jumlah jadi berapa ini? 5 6 365 ya harusnya ya. Aduh, ini kurang jelas deh, jelek banget. 365 juta. Kita lihat, jeng. Sabar. Kok 5 ini? Maaf guys, kayaknya ada kesalahan teknis deh. Ya. Wait. Aduh, maaf. 16 kan, 15 kali 16 240. 240 sahabat. Coba deh kau jumlahan 125 ditambah 240. 365 kok benar? Kok di sini apa ini ada gitunya? Kok 368? 368. Wait. Untuk 368 itu kita dapat dari mana, cu? Sabar. 368 465. Nah, kalau untuk transaksi yang terakhir itu aku kurang enggak, cuman emang aku juga di sini udah nyari-nyari yang bikin hasil segitu tuh nggak ada. Jadi aku buletin aja ya jawaban aku segini. Kalau misalnya salah maaf ya Bu, maaf banget, aku nggak tahu. Pokoknya hasil menurut aku itu 365. Yang kemarin-kemarin aku nggak ini ngedengerin, bukan nggak ngedengerin, aku juga kurang paham yang pas kemarin. Jadi aku tegasin aja sekarang, maksudnya pas lagi ngejelasin ini. Jadi untuk jawaban aku 365 juta. Apa kita ubah? Aku udah ngitung-ngitung dari tadi, tetap 365 juta. Kita ganti kali ya. Tapi sabar. Kalau untuk ditotalin nanti apa 704 juta 965 ribu. Sabar. 190,5 tambah 146 tambah 368,465 sama dengan, iya sih, cuman aku bingung deh Bu kalau untuk yang ini, karena aku udah cari sama transaksi sebelumnya ini tuh, walaupun dilihat dari termin juga, termin di sini juga sama kan, 200 2 per 10 terus n per 30. Salah, ini terus ini dulu, ini juga sama kok terminnya, jadi nggak ngaruh nggak sih harusnya. Jadi ya udah 365 juta dari aku. Nah bener kan ini 12,5. Yang beda tuh apa ya? Nggak, bingung deh. Nanti minta jelasin aja. Ya dari aku sih kayak gitu ya Bu. Apa lanjut ke ini aja, jurnal pembelian ya. Nah jadi semisalnya dari ibunya 368 ya, semisal dari aku, sabar aku ketik. Aduh 3 berapa tadi? 365 ya, 365. Iya gak sih 240? Sabar, 240 15 kali 16, iya benar 240.
12,5 kali 10. Benar kok. 240 ditambah 125 itu sama dengan 365. 365 ya. Coba aku ralat. Maaf Bu kalau ada yang salah. Aku nggak tahu. 365 juta. Ya. Oke, untuk di sini berarti aku juga ganti. Pokoknya caranya sama yang kayak tadi. Dimasukin aja fade out itu PPN outcome atau PPN keluaran. Untuk freight collected-nya dari bukti transaksinya di sini nggak ada ya, nggak ada tuh. Jadi makanya kita nggak masukin. Kalau untuk sales itu juga dimasukin dari sini jumlah penjualan barangnya 400 maaf 427,5 juta 427,5 juta ya. Kita taruh di sales. Untuk untuk jumlah barang untuk jumlah harga barang itu ada 427,5 juta. Jadi kita taruh di kolom sales sama aja kayak tadi. Nah, jadi kita di sini tulis 365 juta. Ya, berarti di sini jumlahnya bukan 701,5 juta. Coba kita hitung di kalkulator. 190,5 ditambah 146 ditambah 365 sama dengan sama hasilnya, tapi bener deh. Tapi ya tadi apa sih sebelumnya tuh? Iya kan? Berarti salah gak sih tadi harusnya? Berarti yaudah ya. Tapi bener ini udah di ini zoom, pantesan aja beda. Maaf. Lupa. Nih bener gak sih untuk total akun receivable kita totalin. Karena ini udah pakai rumus jadi udah gak sih? Langsung aja udah. Ini kita pakai rumus ini udah, dari sini sampai sini kita jumlah sudah 821. Untuk ini PPN-nya untuk biaya ini pendapatan angkut penjualan itu kita dapat 2.500.000. Untuk PPN-nya kita 82.150.000. Di sini kita rekapitulasi itu akan aku jelasin dimana rekapitulasi itu dalam jurnal merupakan proses penggabungan atau semua transaksi keuangan yang dicatat dalam jurnal, dimana apa sih namanya kayak ringkasan dari transaksi dari kolom ini, jurnal ini kita jadikan rekapitulasi debit dan kredit, dimana ini akun nomor akunnya itu ada satu strip 1300, dimana itu akun receivable. Akun receivable di mana? Ini ya, akun receivable kita masukin ke sini, debit. Masukin ke debit kan ini kolomnya. Aduh, kemana ini? Maaf. Kita masukin ke sini. Nah, untuk 5 selanjutnya ada 5 nomor akun 5 strip 1100 itu ada COGS atau harga pokok penjualan, dimana itu 701.500.000 dari total harga barangnya ya, COGS. Lalu dari sini kredit, kolom kredit ada satu strip 1500, itu ada merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Itu totalnya 700.500 dari kita dapat dari ini kan di kredit, jadi kita dapat dari sini ya. Kolom sini kita masukin sini. Lihat ini rumusnya, benar? Ya. Untuk 82 kita dapat dari dari sini. Kok ini nggak pakai rumus ya? Udah ini. Terus untuk ini PPN ya, yang ini. Nah, kalau selanjutnya yang 4 strip 1100 itu ada 821.500.000. Itu kita dari sini sales, jumlah sales.
Nah, yang selanjutnya itu ada 4 strip 1400 atau fresh collected, yaitu pendapatan angkut penjualan ya. Ini fresh collected. Kita masukin ke sini. Udah, ini nggak pakai rumus. Terus totalnya kita totalin, kita jumlah 906 juta 150.000 ditambah 701 juta 500.000 kita tambah jadi 1 miliar gak sih? 1 miliar, iya gak sih? 1 miliar 607 juta 650.000 rupiah. Nah, kita totalin ini juga 1 miliar 607 juta 650.000 rupiah. Nah, balance kan ini dari rekapitulasinya berarti sudah berhasil. Lalu selanjutnya mau bahas jurnal ini enggak pembelian. Bahas ya sekalian ya, sekalian. Sabar. Kita pakai ini. Ini udahlah ya. Kita centang kalau udah. Udah nggak usah centang. Ini pembelian. Ini benar ke tanggal dari tanggal 10, sabar. Tanggal 10, ini tanggal 22, ini tanggal 29. Kita pakai soft touch. Salah. Yang pertama itu ada di tanggal 10 Desember. Kita lihat dulu. Jurnal pembeliannya kita di sini. Jurnal pembelian deh. Itu ada di tanggal 10 Desember, kita masukin ke kolom tanggal 10 Desember dengan nomor faktur F05 dengan kepada kita ya, berarti kita beli. Cara membedakan bukti transaksi untuk jurnal pembelian dan penjualan itu kita bisa lihat dari tadi kan kita lihat nih dari yang penjualan, kita bisa lihat dari kopnya atau biasanya kalau penjualan itu biasanya ada kop di bukti transaksinya, kop atau kopi, gitu aja sih. Itu kalau kalau pembelian itu biasanya nggak ada. Nih, lanjut kepada kita ya. Nih, tapi nggak kepada kita ya, deskripsinya tetap kita beli ke siapa ini, ke PT Putri. Kan kita yang bikin jurnal ya, masa kita nulis nama kita sendiri, kan nggak mungkin ya. Aduh. Terus kita lanjut kolom kolom refnya kita centang kayak biasa. Terus untuk merchandise inventory itu ada sabar, 276 kita dapat dari merchandise inventory. Tadi kita dapat dari mana sih? Wait, berarti kan ini 11, kita hitung dulu lah. 11 black banget lah. 11 kali ininya per unitnya 16 juta. Kita butuh kalkulator lagi nggak nih? Betul lah ya. 11 kali 16 sama dengan 176. Merchandise inventory dari mana sih? Ini kan. Ini nih. Nah, benar 176. Ini nih. Terus untuk ini 8 kali 12,5. Tadi aja 125, berarti berapa tuh? 8 kali 12,5 itu 100 ya, ini bukan 106. Nah, kita jumlah jadinya 276 juta. Ya, kita masukin ke merchandise inventory. Ini kita masukin ke sini. Habis itu fade in. Fade in itu masuknya ke PPN payable atau hutang PPN. Iya nggak sih? Bukan PPN payable harusnya. Bukan PPN payable, maaf. Masuknya ke PPN income. Balik fade in itu apa tuh namanya? Kata lawan katanya fade out. Fade out kan PPN outcome ya. Kalau PPN income itu PPN masukan.
PPN masukan kita dapat 27.600 nih. Mana sih PPN-nya? Nih, 27.600. 27.600. Maaf. Nah, udah. Terus nama akunnya itu masuknya ke FreshPaid. FreshPaid itu adalah beban transportasi pembelian. Mungkin kode itu kayak ini kali, ongkir ya, ongkir. Ini jadinya untuk akun nomornya kita masukin nomor akun yang tertera biasanya di nomor akun. Daftar akun maksudnya. Itu 5-1200. Yang dimana FreshPaid-nya itu 1 juta. Ini udah ada keterangannya ya. Keterangannya tuh FreshPaid. Aduh, kecoret-coret ini. Untuk account payable-nya itu masuk ke kredit, kolom kredit. Account payable itu adalah hutang dagang. Account payable kita itu dapatnya 304 juta. 304 juta itu udah kita jumlahin ini jadi hasilnya 303 juta 600. Lalu kita tambah ke 1 juta jadinya 304 juta 600.000 rupiah. Ya, gampang bukan? Ya, gampang kalau masih di sini jurnal pembelian. Makanya saya pilih ini. Nah, untuk rekapitulasinya udahlah ya, ini mah tinggal dijumlah, yang ini juga dijumlah, ini jumlah. Karena ini kan kita baru satu transaksi ya. Mungkin sama aja, mungkin apa tuh namanya? Mungkin sama aja caranya, apa kita mau selesaiin dua-duanya kayak tadi aja kan yang di akhir tuh kita salah antara maaf Bu, antara ibu yang salah atau mungkin kalau emang ada penjelasan lebih dalamnya aku bisa tahu salah aku di mana. Nah, untuk selanjutnya itu ada tanggal 22 Desember ya. Tanggal 20 Desember nih dengan PD Tiara, kita beli PD Tiara. Kita 2 Desember nomor akunnya nomor fakturnya itu A17. Habis itu dengan merchandise inventory-nya berapa? Yo, 373. 773 itu udah semua harganya kita totalin ya ini. Habis itu untuk PPN kita ada 3 juta 37 juta 309.000 rupiah. Untuk French apa ini namanya? Freight collected-nya nggak ada ya. Iya nggak ada, masih dari tadi juga nggak ada. Harusnya adanya FreshPaid tadi nih 1 juta. Kita nggak ada fresh lagi, gak ada penambahan. Kalau tadi kan namanya beban transportasi kan, beban transportasi pembelian. Ini dia belinya cuma 12, ini 14. Jadi ya totalnya 12 tambah 14 ada berapa barang itu? Ya udah segitu aja mungkin. Untuk rekapitulasi sama aja kayak tadi. 373 benar kan? Benar. Untuk PPN-nya sama enggak tuh? Sama. Nah, untuk 410 kita sama dari sini juga, kita jumlah ini antara 373 juta 90.000 dan 37 juta 309.000. Jadi kita tambah jadinya hasilnya 410 juta 399.000 rupiah. Jadi itu ya hitung-hitungannya bener nih, bener. Untuk chef anggota selanjutnya udah ya, kita lanjut ya biar cepat. Ya udah, habis itu ini untuk ini kita kayak sama aja deh. Untuk merchandise inventory 288 dari sini. Ini untuk transaksi 29 Desember ya. Dah. Terus aduh ya ampun, merchandise inventory udah 288. Untuk pajaknya kita 28 juta 800. Bener sih PPN nya.
Terus kita jumlah nih, jumlah jadinya 316 kan. Ini 8 deh. 8 316.800.000. Kita masukin itu jumlahnya ke sini. Account payable. Account payable itu adalah hutang dagang ya. Nah, setelah udah dijumlah, kita jumlah semuanya dari merchandise inventory. Kolomnya itu jumlahnya 37.090.000 rupiah. Kalau ini 93.709.000 rupiah. Untuk ini 1 juta dari French Paint kan, account French Paint itu beban angkut iya kan, beban angkut penjualan 1 juta. Terus kita jumlah ini jadinya 1 juta, bukan 1 juta lagi, sini udah 1 miliar, 1.031.799.000. Nah, untuk rekalkulasinya ya sama dari nomor. Nah, untuk saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.